Di sini saya tidak hanya sendirian. Saya bersama rekan-rekan saya yang bernama Alia Desti Putri, Saya Yuna Putri Arvinia. saya Artina Sari. Saya Saskia Donasari. Jangan lupa simak video selengkapnya. Nah, materi yang pertama yaitu konsep usia anak sekolah. Pada konsep ini, anak-anak biasanya berumur 6 sampai 12 tahun. Dan pada tahap ini juga, anak-anak sudah mulai melakukan pendidikan formal yang dimana akan memberikan kepada mereka pendidikan secara terstruktur dan membiarkan mereka berinteraksi dengan teman sebayanya. Pada tahap ini juga akan berpengaruh kepada perkembangan kognitif mereka, sosial mereka, dan serta kematangan emosional mereka juga. Nah, materi selanjutnya yaitu tugas perkembangan anak usia pada masa sekolah. Anak-anak pada usia masa sekolah itu memiliki beberapa tugas penting, diantaranya yang pertama yaitu penguasaan keterampilan akademik, yang dimana anak-anak sudah mulai membaca, menulis, menggambar, ataupun yang lain sebagainya sebagai dasar dari pendidikan mereka. Yang kedua yaitu bersosialisasi. Anak-anak pada usia sekolah juga sudah mulai berinteraksi dengan teman sebayanya ataupun dengan teman yang lebih dewasa daripada dia. Yang ketiga yaitu pembentukan keterampilan diri ataupun pembentukan identitas diri. Pada tahap ini anak-anak sudah mulai mengerjakan segala hobi-hobi dia, termasuk kayak seperti minat bakatnya ataupun hal-hal yang segala disukainya, sehingga dapat memupuk rasa percaya diri dia. Dan yang terakhir yaitu regulasi emosi. Pada masa ini anak-anak sudah mulai menampilkan emosinya dan sudah tahu bagaimana itu marah dan bagaimana bersikap baik kepada teman sebayanya ataupun teman di atas dia. Materi selanjutnya yaitu perkembangan. Yang pertama, perkembangan fisik. Anak-anak mengalami pertumbuhan fisik yaitu peningkatan tinggi badan, berat badan sekitar 5 sampai 7 cm per tahun. Yang kedua yaitu keterampilan motorik. Keterampilan motorik ada dua, yaitu keterampilan motorik kasar, berlari dan melompat, dan keterampilan motorik halus, yaitu menggambar dan menulis. Yang ketiga yaitu kemandirian. Anak-anak mulai belajar mandiri dalam aktivitas sehari-hari, seperti berpakaian dan menjaga kebersihan diri. Selanjutnya perkembangan kognitif. Pertama, pemikiran konkret. Menurut Jane Piaget, anak-anak berada dalam tahap pemikiran konkret. Mereka mampu berpikir logis tentang situasi nyaman dan memahami konsep dasar seperti klasifikasi dan pengukuran. Kedua, peningkatan memori dan perhatian. Kemampuan memori dan perhatian meningkat. Anak-anak dapat berkonsentrasi lebih baik dan mengingat informasi lebih lama yang membantu dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kreativitas dan imajinasi. Anak-anak mulai menunjukkan minat yang lebih besar dalam aktivitas kreatif seperti seni, musik, dan bermain peran. Kreativitas ini penting untuk perkembangan kognitif dan ekspresi diri. Selanjutnya, perkembangan sosial dan emosional. Yang pertama, interaksi sosial. Anak-anak mulai membentuk persahabatan yang lebih kompleks. Mereka mulai berkomunikasi, berkolaborasi, dan menyelesaikan konflik. Persahabatan ini memberikan pengalaman sosial yang sangat penting. Yang kedua, empati. Anak-anak mulai mengembangkan kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Ini membantu mereka untuk membangun hubungan sosial yang positif. Yang ketiga, regulasi emosi. Anak-anak belajar mengenali dan mengelola emosi mereka. Mereka mulai memahami bahwa kemarahan, kesedihan, dan frustasi adalah bagian dari kehidupan dan belajar mengekspresikannya dengan cara yang sehat. Yang keempat, identitas diri. Anak-anak mengeksplorasi siapa diri mereka, minat dan nilai-nilai yang mereka anut. Proses ini sangat penting untuk membangun rasa percaya diri dan kesehatan mental yang positif. Jadi, kesimpulan dari materi kami yaitu
usia anak sekolah adalah periode penting untuk perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Tugas perkembangan ini membantu anak-anak membangun keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan di masa depan. Dukungan dari orang tua dan tenaga pendidik sangat penting dalam membantu anak-anak mencapai tugas dan tahapan perkembangan secara optimal. Dengan bimbingan yang baik, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan mampu beradaptasi dengan baik dalam masyarakat. Nah, cukup sekian materi yang dapat kami